صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت يخسر وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعجب من سائل يسأل غير الجنة ومن مؤت يؤتي لغير الله ومن متعوذ يتعوذ من غير النار. رواه الخطيب بسنده عن ابن عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin, yarhamukumullah, yang pada saat ini mudah-mudahan yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM beserta jajarannya, para alim ulama, para asatid, dewan guru, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga mereka semua. Mudah-mudahan Allah bimbing mereka semua, dan mudah-mudahan kita pada saat ini, insyaallah hari ini kita termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan yang hakiki itu apa? Kebahagiaan yang hakiki itu ketika kita senang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senang melaksanakan sholat tarawih, senang ketika membaca Quran, senang ketika sholat berjamaah. Mudah-mudahan perasaan seperti itu terus bersemayam di dalam jiwa kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sini di hadapan kita ada hadis yang dimuat di dalam kitab Mukhtarul Al-Hadis yang disusun oleh Syekh Muhammad As-Said Ahmad Al-Hashimi, kumpulan hadis sahih dan hasan, disebut Mukhtarul Ahadis. Maka di sini kita akan baca dua hadis yang dimana dua keadaan. Yang pertama, Allah sangat takjub. Yang kedua, Allah cemburu. Mana hadis tentang Allah sangat takjub terhadap hambanya? Maka di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innallaha ta'ala ya'jabu min sa'ilin. Sesungguhnya Allah taala ta'jub. Ta'jub. Ta'jub itu di atas daripada rahmat. Ta'jub. Min sa'ilin yas'alu ghairal jannah. Ada seorang hamba, dia tidak minta surga, mereka tidak minta harta, mereka tidak minta kekayaan, padahal itu boleh kalau untuk ibadah. Mereka tidak minta surga. Terus wa min mu'tin yu'ta li ghairillah. Ketika dia kelaparan, dia kehausan 3 hari 1 minggu, tidak makan, tidak minum, tak pernah mengadu kepada manusia, mereka hanya mengadu kepada Allah. Apa yang bikin Allah takjub? Wa min muta'awwidin yata'awwadu min ghairin. Dia tidak takut terhadap neraka. Maksudnya apa? Ketika dia minta, yang diminta hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia takut kepada seluruh makhluk Allah, tidak takut termasuk neraka, yang ditakuti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lapar, maka yang tempat mengadu adalah siapa? Allahus Samad. Yang tempat dibutuhkan siapa? Allahul Musta'an. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat takjub terhadap hamba-hamba tersebut. Makanya itu sering dialami oleh para nabi, terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh 70 algojo atas suruhan Fir'aun karena memukul seseorang kaum Qibti sampai wafat karena amdun qatlu ghairu amdin, pembunuhan tidak sengaja. Ketika dikejar-kejar selama 1 minggu lebih, lapar, tidak makan dan tidak minum, tidak ingat makan, tidak ingat minum karena saking takut-takutnya terhadap Fir'aun, maka di bawah pohon Nabi Musa sudah sampai puncak masa yang sangat lapar. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, inni fakirun, aku butuh makanan, aku butuh minuman.
Maka di situ Allah bikin skenario, datang seorang putri yaitu istri Nabi Syuaib, karena asbab Nabi Musa mengadu kepada Allah, apa yang terjadi? Allah berikan hadiah menikah dengan yaitu putri Nabi Syuaib namanya Siti Sofuriyah. Maka ketika kita semua pasrah kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah, insya Allah bukan saja memberikan solusi, tapi Allah berikan bonus, yaitu kabar gembira. Yang kedua, apa yang bikin cemburu Allah? Di sini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sangat kuat ini hadis dari Abu Hurairah sanadnya, innallaha ta'ala yaghuru. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Cemburu itu lebih tinggi tingkatan daripada rahmat, tingkatannya lebih tinggi daripada ampunan. Mana wa innal mu'min yaghuru. Sesungguhnya orang mukmin itu dapat dicemburui oleh wa innal mu'min yaghuru. Orang mukmin itu pun ada cemburu. Namun apa yang terjadi? Wa ghairatullahi ayatil mu'min. Cemburunya Allah terhadap orang-orang yang beriman apa? Ma harramallahu alaihi. Ketika ada maksiat, dia berani mencegah. Orang kalau ngajak sholat tidak berisiko, ngajak zakat tidak berisiko, ngajak puasa tidak berisiko, amar ma'ruf tidak berisiko. Tapi kalau ma haramallahu alaihi nahi munkar, mau bikin naik klub, langsung kita berontak, kita larang. Orang sudah ada lokalisasi, kita hancurkan. Itu namanya nahi munkar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada orang yang berani nahi munkar. Orang yang amar ma'ruf Allah senang, namun ketika yang nahi munkar Allah cemburu. Dalam artian tingkatan cemburu itu ridhaun wa fariha. Allah sangat ridho kepada orang-orang yang berani menegakkan nahi munkar ketika kemaksiatan sudah merajalela. Terus innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Tidak ada jaminan orang yang nahi munkar tersebut pasti Allah akan masukkan surga tanpa hisab. Muslimatun itu ketika melewati padang mahsyar tidak mendapat kesulitan, melewati mizan tidak mendapat kesulitan, melewati sirat tidak mendapat kesulitan. Jadi begini para bapak, orang yang nahi munkar konsekuensinya dipenjara, selesai. Konsekuensinya dibunuh, konsekuensinya keluarganya diancam. Itu nahi munkar. Tapi kalau amar ma'ruf, orang munafik ya biasanya juga pasti senang amar ma'ruf. Tapi kalau munkar jadi langsung dihajar. Kalau penyakit bisul, jadi yang disikat itu bisulnya. Kalau sakit kepala, jadi yang disuntik kepalanya. Itu ibarat nahi munkar. Tapi kalau amar ma'ruf, yang di sini bisul, yang disuntik ini, itu amar ma'ruf. Jadi pelan-pelan. Jadi tinggal pilih mau amar ma'ruf nahi munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, itu para sahabat-sahabat amar ma'ruf nahi munkar yang mereka lakukan atas perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau muhtar hadis seperti ini. Hadis yang pertama menerangkan ini, hadis kedua nanti loncat menerangkan neraka, nanti loncat lagi menerangkan adab. Jadi ini disebut muhtarul hadis. Kalau dalam kitab lain ada satu judul tentang fadilah istiqomah. Kalau ini enggak, unik ya. Hadis-hadis pilihan ini memperkenalkan seperti inilah berbagai kitab, masing-masing corak, masing-masing khas. Ada kitab dari awal pertama sampai awal terakhir bab nikah terus. Ada namanya kitab Qurratul Uyun, kitab Uqudul Jan, kitab Fathul Ijar. Itu jangan pakai speaker. Itu tentang masalah rumah tangga. Kalau pakai toa itu bahaya. Bukan bahaya sih, biasa aja. Itu rumah tangga. Itu nama ada kitab, 3 kitab. Baik. Kita baca hadis selanjutnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ada namanya kitab Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah itu tebal para bapak, kurang lebih ada 15 jilid. Satu jilidnya seperti ini. Saya pernah lihat ikut ngaji, ikut aja. Tapi ini intisari ya, diambil daripada seluruh kitab-kitab. Nah,
Allah sampaikan, innallaha ta'ala yudil mu'min fayadahu alaihi kanafahu. Jadi nanti di yaumil kiamah para bapak, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu tidak otomatis serta-merta langsung. Ada nanti, bukan dipermalukan ya, kita bacakan saja hadisnya. Wa yasturuhu minanas wa yuqarriruhu bidunubihi. Ketika orang ini sudah mendapat buku mau dimasukkan ke dalam surga, Allah sampaikan, nanti ada rapot-rapot merah. Waktu di dunia, rapot-rapot merah. Atak ripudan bakada, Allah tanya sama hamba tersebut. Tapi udah pastikan masuk surga. Kamu tahu gak dosa kamu waktu di dunia? 2 kali, atak ripudan bakada. Yang kedua, kamu pernah melakukan ini kan? Ingat gak? Oh iya. Orang itu gak tahu mau dimasukkan ke dalam surga. Tapi dikasih ketenangan hatinya oleh Allah. Naam, ayu Rabbi. Hatta idza qararahu bidunubihi. Ya Rabb, engkau mengulang-ulang menyebutkan dosa-dosaku. Baik. Wa ra'a bi nafsihi annahu qad halaka. Maka Allah sampaikan, wahai fulan, sengaja aku ulang-ulang dosa-dosamu yang aku bongkar sengaja di hadapanmu. Tapi Allah tidak bongkar di hadapan seluruh makhluk. Ya Sattar, Allah yang Maha menutupi aib. Makanya kita tidak boleh membongkar aib seseorang. Terus annahu qad halaka. Andai saja 2 dosa ini tidak aku hapus kata Allah, maka qad halaka, kau akan binasa, kau akan masuk neraka. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Oh, begitu. Hati-hati yang suka buka aib orang, nanti 2 aja kalau enggak di dunia, di akhirat dibongkar aibnya. Fa inni qad satartuha 'alaika. Sesungguhnya aku sudah tutup aibmu pada waktu di dunia. Maksudnya apa? Begini, Allah ya Sattar, Maha menutup aib. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat dosa pada malam hari, itu pada pagi harinya jangan diceritakan. Siapa orang yang paling dibenci oleh Allah? Ketika ada seorang hamba Allah yang malamnya berbuat maksiat, namun pada pagi harinya dia bongkar rahasia kemaksiatannya, Allah benci terhadap hamba tersebut. Allah sudah tutup aibnya, malah orang itu membuka aibnya. Hati-hati ini yang hijrah. Oh alam, saya pakai hijrah dulu, saya maksiat gini, disebutkan semuanya. Alhamdulillah saya sudah ada daftarnya nih, meniduri kurang lebih 300 wanita. Jangan dibawa ini absen-absennya, ini hotel-hotel yang saya pernah datang, ini minuman-minuman. Jangan, Allah sudah tutup. Pokoknya Pak Kiai, Pak Ustadz, saya ini pengen hijrah, saya banyak dosa. Udah cukup, jangan detail, ijmali aja. Maka ketika walaupun orang ini contoh banyak sekali berbuat dosa, wa ana aghfiruha lakal yaum, sesungguhnya pada hari ini aku mengampuni engkau. Orang awam berbuat dosa, ulama pasti pernah berbuat dosa, ustadz pasti pernah berbuat dosa. Cuman ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Hikam pun begini. Ini kata Imam Ghazali Ibnu Athaillah. Ketika orang yang tidak tahu agama, dia terjerumus kepada terjerumus dalam dosa, maka karena awam atau jahil akan sulit sekali bagaimana dia cara bertobat. Tapi ketika ulama, hati-hati, Imam Ghazali, ada ulama yang terjerumus maksiat, ada ustadz yang terjerumus maksiat, ada ahli ilmu yang terjerumus maksiat. Tapi kalau ulama, kalau ustadz, kalau wali pun ada yang dicompot pangkat kewaliannya ketika dia sadar. Ketika dia sadar, insya Allah karena tahu jalan ilmu tentang bagaimana taubat, Allah mudah akan ampuni segala perbuatannya. Makanya banyak sekali kisah-kisah terdahulu, cuman ada yang memang los ke neraka langsung, ada yang memang Allah ampuni pada akhir-akhir hayatnya, seperti itu. Makanya ya udah, ada cerita siapa? Syekh Jamah Sari. Syekh Jamah Sari itu selama 35 tahun jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah, sesat. Mu'tazilah itu sepakat ulama sesat. Syekh Jamah Sari menguasai seluruh ilmu. 90% yang dia kuasai ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Zaman Imam Ghazali. 10% dia kuasai seluruh ilmu termasuk Syiah.
Namun ketika Syekh Jamasari berdebat dengan Imam Ghazali selama kurang lebih 1 minggu, itu dihadiri oleh seluruh ulama Iran. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu para ulama orang-orang awam tidak kuat mendengar perdebatan saking tingginya. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, ulama pun tidak sanggup untuk mendengar bagaimana perdebatan antara Syekh Jamasari dan Imam Ghazali. Hari ketujuh, tingkatan ada seorang wali pun tidak tahan, tidak kuat untuk mendengarkan perdebatan Syekh Jamasari dan Imam Ghazali. Puncaknya Syekh Jamasari itu tidak percaya bahwa surga sudah diciptakan. Tapi Imam Ghazali mengatakan surga itu sudah diciptakan sebelum Nabi Adam diciptakan. Tetap sampai seru pertengahan malam, akhirnya Allah berikan karomah, ma'unah kepada Imam Ghazali. Wahai Jamasari, sudah, aku akan tunjukkan surga. Kalau kau tidak percaya surga, maka langsung Imam Ghazali menunjuk ke atas. Tuh kamu lihat itu surga sudah Allah ciptakan. Pas melihat ke atas, betul Syekh Jamasari melihat surga, langsung pingsan 1 hari 1 malam. Di situ dia taubat menjadi ahli sunnah wal jamaah. Akhir-akhir hayatnya jadi ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sepakat para alim ulama itu kata mazhab Imam Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah fi aqlihi syai'un. Dia itu pintar, dia itu cerdas, dia itu fatwa, tapi di dalam otaknya ada kegoncangan. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy itu seperti aku duduk di atas singgasana ini. Itu mujassimah, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Waktu itu khalifahnya Ahlussunnah wal Jamaah, namun ketika di dalam penjara dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matinya di dalam penjara, sebelum mati dia bertobat, mengakui 100 fatwa yang dia fatwakan. Dia mengakui itu sesat dan menyesatkan. Tapi kadung ya, sudah sampai hari ini tanggung jawab. Tapi dia tobat. Di dalam penjara dia bertobat kepada Allah, menjadi ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya apa? Mereka ulama besar pernah belok, tapi jika kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk bertobat dan pasti Allah terima. Ada seperti itu Pak ya. Tapi kita jangan coba-coba enggak sholat dulu jangan, kalau lolos gimana gitu ya. Baik. Ada ulama yang benar-benar waroi macam-macam. Nah seperti itu. Baik. Yang selanjutnya ini belum beres. Summa yuqta kitaba hasanatihi biyamini. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan itu buku amal catatan kebaikan di sebelah kanannya ada 99 sijilat. Nanti kita dapat para bapak 99 buku, bukan buku kayak gini. Wallahu a'lam bangsa bumi. Ada 99 macam. Itu rapot dari mulai kita balik sampai akhir hayat. Diberikan, maka karena orang ini ada karena orang ini waktu di dunianya, ada orang ini sebetulnya ya 50-50 aja, kebaikan dan keburukan. Tapi orang ini nggak pernah buka aib orang lain. Terus kalau dia bikin dosa tak pernah membicarakan kepada orang lain. Allah senang. Akhirnya Allah berikan suatu kabar gembira, mendapat buku amal catatan yang sebelah kanan. Nanti jangan kaget, di dalam kitab Al-Wa'd wal Irsyad ada orang yang ini kabar mughayabah ya, sebelum terjadi baginda Rasul sudah menceritakan. Di dalam kitab Al-Wa'd wal Irsyad di padang mahsyar itu nanti ada orang 11 bulan dia maksiat. Tapi 1 bulan dia libur maksiatnya khusus untuk di bulan Ramadan, khusus untuk dia taraweh, baca Quran, setiap malam menangis. Tapi setelah itu gila lagi. Nah, maka itu nanti begini, setiap tetesan air mata ada itu digusur-gusur bab syafaat. Dalam Riyadhus Shalihin juga ada digusur-gusur. Jadi baginda Rasul itu tidak ada nabi yang paling sesibuk aku. Nanti engkau cari aku di 3 tempat kata baginda Rasul. Kalau engkau tidak menemukan aku di padang mahsyar, cari aku di Sirat. Kalau kalian tidak menemukan aku di Sirat, cari aku di Mizan. Nanti ada orang digusur-gusur. Maka langsung baginda Rasul menanyakan, wahai malaikat Jibril, ada gak amalan orang ini? Oh ada, ini air mata. Air mata di bulan suci Ramadan katanya. Maka akhirnya kata baginda Rasul, sini air mata. Dia siapkan bejana, langsung disiramkan ke neraka jahanam yang mau mengejar-ngejar. Sampai itu menjauh.
maka akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam surga. Jadi tetesan air mata itu kemana hilangnya? Bapak-bapak setiap malam ketika tahajud menetes air mata, lagi baca Quran menetes air mata. Kalau puasa kan agak mudah menetes air mata biasanya. Kita kan sudah hampir sebulan ini kan. Ini biasanya hati itu lembut, Allah bikin lembut. Terus mudah sekali untuk menetes air mata. Pengennya nangis, ada masa-masa itu. Itu tetesan air mata nanti dikumpulkan oleh malaikat Jibril. Ada satu bejana khusus untuk mengumpulkan tetesan-tetesan air mata yang mereka ini ingat dosa. Tapi kalau tetesan air mata, THR mah enggak dikumpulin. Pak Ustadz, bagaimana kalau tetesan THR? Oh enggak, itu enggak dikumpulin sama malaikat Jibril, biarin aja nyerap ke bumi. Tapi maksudnya tetesan air mata yang ingat dosa. Insya Allah mungkin kita pernah netes air mata, ingat dosa, ingat masa lalu. Insya Allah itu nanti akan dikumpulkan, ditabung ya di suatu bejana yang terbuat dari emas oleh malaikat Jibril. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis-hadis selanjutnya daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala yaqul, ini hadis qudsi, lafaznya daripada Allah tapi maknanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu ada berbentuk Quran, ada berbentuk hadis. Kata Allah, ini la ahimu bi ahlil ardi adaban. Bukan curhat ya, Allah sampaikan. Sesungguhnya aku ini setiap saat ingin menyiksa orang-orang yang ada di seluruh penduduk bumi. Setiap saat. Sesungguhnya Allah sampaikan, aku ini ingin menyiksa setiap hari penduduk-penduduk yang ada di muka bumi. Setiap hari pengennya mas seluruhnya. Terutama takadus samawati wal ard yatafattarna bihil jibal. Hampir saja bumi itu belah. Hampir saja gunung itu pecah berterbangan. Gara-gara apa? Gara-gara di muka bumi ini ada orang-orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Hari-hari seperti hampir gunung pecah. Sudah gak sabar. Ya Rob, tolong hancurkan aku. Gak sabar dengar orang setiap hari yang mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Itu hampir, tapi ditahan oleh Allah. Karena apa? Ditahan oleh faida nadhartu ila ummari buyuti. Allah sampaikan, ketika aku melihat ada orang-orang yang memakmurkan rumahku, siapa lagi kalau orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Wal mutahabaina fai, ketika di dalam masjid bapak-bapak saling bertemu, saling cinta mencintai karena Allah. Bapak-bapak itikaf di sini, kita salaman, mahabbah, saling cinta mencintai karena Allah. Kita bersalaman, sambung hati, berbicara ringan-ringan, sama-sama membaca Al-Quran. Wal mustaghfirina bil ashar, ketika waktu sahur itu 1 jam atau setengah jam menjelang waktu subuh. Ketika waktu sahur baca astagfirullahaladzim, dia baca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di dalam masjid kita banyak kawan, kenalan. Terus setelah itu memarukan masjid dengan sholat 5 waktu dengan pengajian. Sorabtu adabi anhum, maka aku belokkan. Tadinya contoh kampung daerah RW 13 ini mau disiksa. Contoh di depan ada maksiat. Allah alihkan ini siksaan karena dia ada di salah satu, yaitu di Masjid Al-Amin, yang menghidupkan masjid-masjid ini, yaitu dengan membaca Quran, sahur berjamaah, saling cinta mencintai karena Allah. Ini dasar, memakmurkan masjid ini jasad. Bisa menangguhkan dari Allah, tangguhkan siksaannya, karena di dalam masjid ini hidup amalan. Mudah-mudahan ya, khususnya kampung BDB ini ya, kayak demam berdarah ya namanya, khususnya Masjid RW 13 ini dan umum Indonesia, mudah-mudahan tidak sampai Allah ajab. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa Allah tidak sampai ajab? Karena 14 abad yang lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkatkan tangan untuk mengadab umat-umatnya, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Nabi Lut minta ajab. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala turunkan itu siksaan dengan diangkat itu bumi ke atas, langit yang keempat lalu dibalikan. Nabi Nuh pun minta siksaan sampai
bahnya air. Nabi Soleh pun minta siksaan sampai kaum-kaumnya diserang oleh api, jeritan malaikat Jibril. Nabi Hud pun minta siksaan, diserang oleh angin racun. Hampir rata-rata Nabi Bani Israil itu minta siksaan, sehingga ya sisanya itu yang orang Israel itu bekas sisa siksaan. Tapi kalau baginda Rasulullah SAW, apa kata baginda Rasulullah? Wallahi demi Allah, andai saja aku angkatkan tangan untuk orang-orang Taif, aku iakan permintaan tawaran daripada malaikat gunung, maka yakin tidak ada umatku seterusnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya di kaum Taif. Jadi kaum Taif didoakan hidayah sampai hari ini. Datang orang Gujarat, orang-orang Taif ke Gujarat, beranak pinang, ada yang jadi ulama, maka dakwah ke daerah Nusantara sampai sekarang. Subhanallah, itu doa luar biasa, hidayah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis selanjutnya. Innallaha ta'ala, rawi Imam Ibnu Adi dan Abi Hurairah, innallaha ta'ala yunzilul ma'unah, Allah akan turunkan pertolongan ala qadril mu'unah, bagaimana ukuran kadar susah kita. Jadi intinya kalau kita punya susah, nggak jauh sih, ekonomi, keluarga digoncang, difitnah, digoncang mental, digoncang batin, digoncang badan. Kalau sekarang sih lebih ke mental, digoncang batin, digoncang badan, ekonomi, miskin, kelaparan, ketakutan, maka Allah pasti akan tolong ala qadril maunah, bagaimana kesusah kita. Yakin Allah akan berikan suatu ujian, tidak mungkin di luar kemampuan kita. Aduh, saya sudah tidak sanggup, ada orang yang sampai bunuh diri. Oh, itu memang kurang daripada iman. Kalau misalkan iman kita masih konsisten, insya Allah kita mencoba, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan, ya Allah. Contoh kecil aja, banyak contoh kecil. Saya itu nggak pernah naik kelas waktu ngaji 1 tahun, ya. Malu, mondok di keluarga, tapi keluarganya nggak naik. Beban mental. Allahu Akbar. Yang nggak naikin kelas paman semuanya keluarga. Ya Allah, habis diledek. Yang naik kelas, ya udah akhirnya itu mental. Ya Allah kuatkan, ya Allah. Ada cemooh, omongan, ya Allah selama setahun itu. Tapi ternyata di situ ada rahasia. Ternyata itu para guru ada kalimat begini. Tapi ngomongnya nggak saya melalui, ada. Saya itu sengaja, Ridwan itu nggak saya naikkan kelas. Saya masih pengen ngajar dia katanya. Sebab gini, waktu ujian sama gitu maksudnya. Ini udah masuk kategori naik kelas. Hafalan 7 surat ya setor beres semuanya. Ujian tulisan, ujian lisan, oke gitu, ngasuk gitu. Kok nggak naik kelas? Oh ternyata ada curhat-curhat, mereka rapat, mereka ingin ngajar gitu. Dalam artian dia nyaman ngajar saya gitu. Ya dari mulai mukulin gitu nyaman, blutuk. Jadi saya nggak pernah laporan ternyata. Nggak pernah lapor. Kalau yang sekarang digebukin ya pasti laporan ya. Kalau dulu enggak, seneng. Jadi sama kayak itu pengen dipukulin. Beda kan? Kayak ke Banten, udah pada gini aja. Bletuk aja minta barokahnya gitu ya. Seneng gitu. Sakit sih biasa aja ya. Nah, maksudnya apa? Ketika kita diuji kemiskinan, kefakiran, maka insya Allah akan berikan pertolongan bagaimana ukuran kita ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita tawakal, pasrah semuanya sudah tidak apa-apa lagi, baru Allah hatta mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ketika perang Badar 313 itu lawan 1000, ternyata Allah kasih pasukan tambahan 5.000 malaikat. Ketika perang Uhud 700 lawan 3.000, maka ternyata walaupun 70 mati syahid, pada akhirnya Allah pun menangkan kembali. Ketika perang Tabuk 40.000 lawan 200.000, perangnya enggak jadi, tapi banyak yang kembali ke ajaran agama Islam. Ketika perang Mu'tah, Khalid bin Walid waktu itu karena 3 komandan sudah gugur, salah satunya Ja'far bin Abi Thalib, 3.000 lawan 200.000, dari pihak Romawi yang mati itu 3.000, dari pihak umat Islam yang syahid hanya 13.
itu sudah pasrah kepada Allah. Udah. Maka di situ ketika sudah kita mentok, insya Allah biasanya asal kita tawakal kepada Allah, al-ma'unah, pertolongan Allah pasti datang. Terus wa yanzilu sabra ala qadril bala, Allah akan turunkan sabar bagaimana ukuran itu balainya. Sabar itu ada 3. Sabar ketika kita menghadapi musibah, sabar ketika kita menghadapi maksiat. Salah satunya sabar ketika kita menghadapi maksiat. Di hadapan kita ada wanita yang mengajak zina, yuk kita berzina. Wanita yang cantik, apa yang kita katakan? Ana akhafullaha rabbal alamin. Saya tidak mau berzina denganmu. Memang di sini tidak ada siapa-siapa, tapi ada yang maha melihat, Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itu nanti di yaumil qiyamah akan dikumpulkan dengan siapa? Dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Karena Nabi Yusuf itu dirayu oleh Siti Khadijah. Bahkan dalam tafsir Sawi itu sampai telanjang bulat, Pak, dikatakan. Uryanun jami'an, tidak memakai selas, istri putri raja itu harus melewati beberapa pintu, tidak ada siapa-siapa. Qala ma'adallahi innu ahsana rabbi maswaya. Aku berlindung kepada Allah, wahai ibu, aku anggap ibu, tidak mungkin aku mengkhianati suami ibu sebagai majikanku yang telah mengurus aku. Ketika kita ada wanita cantik, Masya Allah, terus kita menolak, mohon maaf, aku takut kepada Allah. Tapi jarang ya. Hanya ada di jamaah Masjid Al-Amin aja. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Baik. Insya Allah semuanya ya. Termasuk saya insya Allah. Baik. Insya Allah. Baik. Supaya tidak kelanjut, kita lanjut 2 hadis lagi deh. Ini bulan Ramadan. Agak sensitif ya. Baik. Yang selanjutnya, innal arda latunadi kulla yaumin sab'ina marrah. Sesungguhnya bumi setiap hari memanggil-manggil sebanyak 70 kali. Memanggil-manggil. Roh Imam Hakim. Apa yang dia panggil? Setiap hari 70 kali. Seluruh bumi. Dari mulai ufuk timur sampai ujung barat. Ya Bani Adam. Wahai anak cucu Adam. Kulu ma syi'tum. Makanlah apa yang kalian hendak. Mau makan barang halal. Mau barang haram. Wastaihitum. Lakukan apa yang kalian kehendak, silahkan. Itu 70 kali silahkan. Fawallahi demi Allah, la akalna luhumakum. Ini ancaman. Cuman kita nggak dengar ya. Kalau dengar ya pasti soleh semua, baik semua. Ingat, fawallahi la akalna luhumakum. Ingat, ketika kau mati, aku yang akan makan daging kalian. Wajuludakum. Demi Allah, aku yang akan memakan kulit kalian. Intinya apa? Silakan kamu maksiat sekehendak kalian. Silakan kamu makan haram. Maka ingat, nanti kematian, hancur badanmu, hancur dagingmu, aku akan makan. Kecuali siapa? Kecuali illa ibadaka sholihin, orang-orang yang soleh tidak akan hancur. Orang yang baca surat Tabarok, orang yang rajin baca Quran. Ada orang yang kurang baca Qurannya, tapi orang yang baca sholawat. Ada yang nanya, pakai Pak Ustadz, itu ada orang katanya, kok orang ini sering baca sholawat tapi enggak baca Quran? Oh begini, orang yang baca sholawat sudah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan dicela. Ada orang ini ya baca Qurannya enggak banyak, tapi baca sholawatnya sering. Maka sesungguhnya orang ini sudah mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Di daerah Bunar itu 30 tahun sering baca Dalailul Khairat 300 sholawat. Setelah dipindahkan karena mau pelebaran banyak jalur provinsi Banten, 30 tahun itu diangkat kain kafannya masih utuh. Ternyata namanya Syekh As-Sirajuddin, Kiai Haji Sirajuddin, setiap hari hatam Dalail selama 30 tahun, maka selama 30 tahun juga Allah utuhkan. Itu sholawat aja. Qurannya jarang, paling surat-surat pilihan. Itu sholawat aja. Jadi yang baca Al-Quran, yang baca sholawat, yang baca zikir, yang sedekah, yang rajin sholat berjamaah, yang tahajud, itu jangan pun jasadnya, kain kapannya pun Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga. Baik, yang terakhir kita bacakan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah satu di antara kalian sudah dikumpulkan
Di dalam perut ibu kalian ya arba'ina yauman nutfah. Ini kita ini dalam perut ibu berapa? 40 hari pertama sudah dijadikan nutfah. Perpaduan antara, mohon maaf, air mani laki-laki dengan air perempuan. Summa yakunu alaqatan misla dzalika. 40 hari kedua Allah jadikan apa? Yaitu yang dikeraskan. Darah yang dikeraskan. Summa yakunu murghatan misla dzalika. 40 hari ketiga Allah jadikan daging yang dikeraskan. Terus summa yab'atsullahu ilaihi malakan. Maka Allah utus malaikat Ajrail wa yu'maru bi arba'i kalimatin untuk memasukkan 4 kalimat. Masukkan ketika umur yang ada kita waktu di dalam rahim ibu itu hari ke 120, maka dimasukkan ke dalam jiwa kita nasib, 4 nasib. Uktub ilmahu wa rizqahu wa ajaluhu wa syaqiyun aw sa'idun. Uktub, tulis ilmahu. Nanti dia akan menjadi orang yang tahu. Baik. Wa rizqahu, rizkinya. Maksudnya dia miskin atau kaya. Oke. Wa ajaluhu, kematiannya kapan. Wa syaqiyun, orang ini nanti akan masuk ke dalam neraka. Wa sa'idun, atau orang ini masuk ke dalam surga. Setelah dicatat sumayun fahufihi ruh, itu prosesnya. Dimasukkan dulu nasibnya, 4 nasib, baru sumayun fahufihi ruh, maka dimasukkan ruh ke dalam jiwanya. Orang ini soleh dari mulai barik umur 15 tahun sampai 60 tahun. Pas umur 61 tahun murtad mati. Berarti di dalam rahimnya syaqiyun. Memang orang ini sudah dicatat celaka. Kita nggak tahu, kalau tahu mah ya udah, oh ini. Terus ada orang berbuat fasik aja, pas umur 60 tahun dia soleh. Oh sa'idun, memang sa'idun. Orang ini selamat. Dulu siapa? Imam Fudail, mantan preman. Fudail bin Iyad, mantan preman. Ibnu Al-Mubarak, mantan polisi Mesir selama 30 tahun, pemain wanita. Junaidi Al-Baghdadi, seorang pegulat. Mereka akhir hayatnya semuanya diangkat menjadi min auliillah, yang dicantum catatannya di dalam hikam, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada dicatat mereka seorang waliullah, mengakui, langit mengakui, bumi mengakui. Padahal mereka lama berbuat maksiat. Sampai Junaid al-Baghdadi, kenapa Junaid al-Baghdadi seorang pegulat, minum terus, gulat minum sampai kutub waliullah di negeri Irak, gara-gara ada seorang habaib ikut gulat, badannya kecil, tapi dibisikin, wahai Junaidi, aku ini dzurriyyah Rasul. Aku ini ahlul bait. Aku sedang kesusahan ekonomi. Kalau kau mengalah, aku akan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan engkau menjadi kekasih Allah. Waduh, ini yang mau lawan gulatnya seorang dzurriyyah Rasul. Pura-pura ngalah, dibanting, jeprut aja. Berdiri lagi, dibanting. Wah, kok nggak ngelawan? Akhirnya dipanggil, tidak mungkin, kamu pasti mengalahkan. Akhirnya dapat hadiah. Kebayar hutang-hutangnya. Wahai raja, begini, yang aku hadapi adalah dzurriyyah Rasul, tidak mungkin aku menyakitinya, jadi aku mengalah. Maka di situ berhenti. Setelah berhenti, maka Allah angkat menjadi wali kutub, seorang min auliya illah. Fudail bin itu kalau mabuk itu setiap hari minum arak, mabuk. Itu memang diceritakan, tapi kan pada akhirnya seorang waliullah, bukan aib. Beliau yang menceritakan di dalam sebuah kitab, Imam Ghazali. Tapi akhirnya menjadi wali. Allah hapus semuanya. Nu'aim tuh. Pada zaman sahabat dia sering mabuk, tapi ketika mabuk dia pintar bikin syair untuk memuji baginda Rasulullah. Hampir setiap hari dibikin ketawa Rasulullah, orang Nu'aim ini. Nu'man disebut Nu'aim ya, kalau Musagor Nu'aim, kalau dalam grammar, kalau mukabar ya Nu'man. Akhirnya sampai itu dikubur baginda Rasul, terus orang sudah 7 langkah melewat, baginda Rasul mendengarkan, karena baginda Rasul itu dikasih mujizat oleh Allah bisa mendengarkan pertanyaan Munkar wa Nakir. Ketika Munkar wa Nakir datang, maka man rabbuka wa ma imamuka wa man nabiyuka, wahai malaikat Munkar wa Nakir, kamu enggak malu nanya-nanya sama saya? Ini di atas pusara masih ada baginda Rasul. Baginda Rasul tersenyum. Maka malaikat Munkar wa Nakir, kata baginda Rasul, balik lagi, tidak berani bertanya karena ditegur oleh Nu'man. Di atas pusara masih ada baginda Rasulullah SAW. Diawasi, dipantau. Coba, orang ini mabuk. Ketika dia mati belum lama suka mabuk.
Itu rahasia ya, rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan, memang makanya di situ ada para habaib, para alim ulama yang baca sholawat. Mohon maaf, ketika orang ini habis berbuat dosa besar, dosa kecil, asal bukan musyrik, tapi dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca salat Ibrahimiyah, tetap sholawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya wudu, habis jima, baca sholawat, tetap diterima. Ikraman wa ta'dhiman li Rasulillah, karena Allah memuliakan dan mengagungkan spesial bacaan ini khusus karena siapapun yang membaca karena mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih 5 hari ya. Kurang lebih 5 hari lagi kita berpuasa di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri. Sedikit begini, supaya kita tidak salah paham. Jadi ketika niat nawaitu shoma godin an adai fardi syahri ramadhani ya, bukan Ramadana. Itu sudah sepakat jumhur ulama, Ramadhani. Jadi mudhaf ilah yang didapatkan oleh isim isyarah ada hadihi. Mudhaf dan mudhaf ilaih yang dibikin oleh isim isyarah itu sepakat alim ulama. Memang ada perbedaan antara ulama nahwu shorof, tapi semua nahwu shorof itu Ramadhani. Oh enggak itu enggak apa-apa, itu fatal kalau Ramadana. Kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Jadi nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri hadisanati Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Itu namanya mudhaf ilah yang dibikin daripada isim isyarah. Nah kecuali syahru Ramadhana, yaitu memang bukan syahri, syahru Ramadhana. Jadi kalau misalkan niat nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri Ramadhani, saya dengar di sini Ramadhanis ya, ada selentingan Ramadhana. Jadi jangan, tapi nggak usah diributkan. Ada usadona, ada usadoni, maksudnya ngeributin Ramadhana biasa aja ya. Sampai di kampung-kampung itu di Banten sampai berantem masalah dona-doni doang. Padahal biasa aja ya. Baik. Tapi Ramadhani itu yang sepakat ahli ulama nahwu shorof. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan sehari ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Allah selesaikan masalah-masalah kita. Amin. Segala cita-cita Allah kabulkan. Segala urusan kita Allah mudahkan. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam.